melanjutkan program kita selaku Persekutuan Wadah Kerukunan Saludengen yang ada di wilayah Polo dan Boda-Boda sekitarnya. Melalui kesempatan ini, kami dari yang ada di Boda-Boda menyampaikan selamat Natal yang walaupun sudah berlalu dan selamat tahun baru kepada keluarga besar kita di Nanakan di tempat ini dan Polo sekitarnya. Biarlah damai sejahtera Natal akan menyertai kita dalam memasuki tahun baru tahun 2023. Kita akan mendengarkan susunan acara yang kami siapkan. Yang pertama, pengantar kata oleh pemandu acara yang sebentar berlangsung. Acara kedua, nyanyi bersama Mars Saludengen yang dalam ini dipandu oleh salah seorang pengurus, Bapak Partaraka, Bapak Asir Kata. Acara ketiga, sambutan oleh Ketua Kerukunan. Acara keempat, Wahai warga Saludengen dimanapun berada, marilah kita bersama menyungsingkan dengan baju merapatkan barisan menuju Saludengen yang bersatu. Lupakanlah segala kemelut dalam hatimu, sambutlah masa depan yang bahagia. Marilah semua saudaraku, Saludengen kini menanti. Marilah kita bergandengan tangan untuk Saludengen. Wahai warga Saludengen dimanapun berada, ingatlah tempat lahirmu. Saludengen dulu, sekarang dan masa mendatang takkan berubah dan melupakanmu. Mari kita satukan tekad memandang ke depan. Mari menyongsong Saludengen baru. Marilah semua Saludengen kini menanti. Marilah kita bergandengan tangan untuk Saludengen. Wahai warga Saludengen dimanapun berada, tunaikanlah tugasmu. Suatu kebanggaan kita bila dapat berbakti kepada Tuhan dan sesama kita. Jati dirimu hendaklah kau tetap pegang teguh, kawanku dimanapun kau berada. Marilah semua saudaraku, Saludengen kini menanti. Marilah kita bergandengan tangan untuk
saudara-saudara Tuhan, bersama-sama berdoa untuk masa depan sekeluarga Saluda, yang tercinta. Marilah kita bersatu membangun daerah kita. Tiga. Semangat oleh baraya agama senang pematura rumah kita tokadanya duta bertoma pia mapia tongan selalu dengan mosarana hidup berperasaan salina pemesraan Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang, selamat bertemu, berpuji Tuhan yang setia selalu menyertai kehidupan kita, khususnya di dalam melangkah masuk di tahun 2023, karena pertolongan Tuhan sehingga kita bertemu kembali di dalam tempat ini dan rangka mewujudkan program kita selaku Perhimpunan Warga Sandengan yang ada di wilayah Budaboda sekitarnya dan Pulau sekitarnya. Ini bisa kita lampaui karena pertolongan Tuhan dan patut kita selalu memuji membesarkan namanya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Persekutuan Ranting Pulau Jamba yang kita tempati saat ini, yang boleh menyediakan ruang dan tempat untuk kita tempati beribadah saat ini, dan lebih khusus kepada keluarga orang tua kita di tempat ini yang rumahnya kita tempati sebagai sarana ibadah kita dalam persekutuan kerukunan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga kita yang Tosaludengan juga pembuatan lisan Tosaludengan yang sempat hadir saat ini, dan juga anak tenaga PKL yang dari Toraja yang sempat kita bersama-sama saat ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bertemu. Ya, nanti kita berikan kenalan nanti. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua rekan-rekan pengurus
yang sempat hadir saat ini, yang boleh melakukan ibadah. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta selaku pendeta kita di wilayah Kalpari, Salimasa dan Sisangu, yang juga selaku anggota persekutuan Kergunan dalam wilayah keluarga Sadengen yang ada di Boda-Boda. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini akan menjadi berkat bagi kita dan menjadi suatu kenangan bagi kita, bagaimana kita selaku warga Saludengen yang ada di wilayah Boda-Boda, Pulau Jamba dan sekitarnya, yang selalu mengadakan ibadah pada setiap perayaan Natal dan Paskah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran kita. Mudah-mudahan apa yang kita buat saat ini akan berkenan kepada Tuhan. Jadi itu mungkin sepatah dua kata yang saya sempat sampaikan. Mohon kiranya dimaafkan jika hal yang saya sampaikan ada yang kurang menyenangkan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Sebelum masuk kita ibadah, ya saya persilahkan adik untuk menyampaikan perkenalan Mapinde Kergunan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Salwan Karai, biasa dipanggil Salwan. Jadi saya berasal dari STT Teraja, YKN Teraja. Jadi saya sudah 1 bulan di sini. Saya melaksanakan praktik di GPIT Cabang Anggur Sisango ya. Jadi saya sudah 1 bulan di sini dan tinggal 1 bulan saya akan kembali ke Teraja. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya perkenalkan. Oh, asal dari Toraja Utara. Asal saya dari Toraja Utara. Tepatnya di dekat perbatasan Mamasa Toraja. Ya kalau status masih seperti dia tuh KTP belum kawin. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Sari di kampung cewek tamu. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ibadah yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Kristiana ya. Dengan kasih kami persilakan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat yang berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gedamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita aminkan dengan menyanyikan nyanyian pujian. Na, 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 Gembala panggil.
Mari kita bangkit berdiri. Bagian firman Tuhan yang saya siapkan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Maka mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba di dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita menyanyi bersama firman-Mu pelita bagi kakiku dan kalimat terusnya. Kasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di awal tahun 2023. Kendati demikian, kita masih dalam suasana masa raya Natal. Sebab itu, pertama-tama atas nama pribadi dan kami keluarga menyapa Bapak Ibu kita semua, selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan kita saat ini menceritakan tentang orang-orang Majus yang saya bahasakan pergi merayakan Natal. Bapak Ibu yang hadir saat ini, saya ingin berefleksi sedikit akan nadiandin di orang Majus pergi merayakan Natal. Dan setuju kok ikut kejadian dari Bapak Natal. Setuju kok kejadian di orang Majus juga pergi bernatal. Setuju. Akan setuju kok. Karena ya, kita irin dapat aku sangga bertemu. Ya, tinggal di depan dulu. Apa jawabannya? Akan Menyambut kelahiran Yesus. iya. Yang di dalam rumah akan nomor. Iya, terima kasih. Mengapa disebut merayakan Natal? Sebab orang-orang Majus ini juga pergi melihat dan berjumpa dengan Yesus yang lahir. Yesus sang juru selamat. Walaupun tidak sama dengan kita sekarang,
dalam hal merayakan Natal. Sebenarnya Natal ini dari kata Latin natalis, dari kata kepanjangannya itu natalis, sebuah hari ulang tahun tentang kelahiran. Dan itu yang kita rayakan saat ini. Tapi saya sebut orang Majus ini juga pergi bernatal oleh karena dia pergi ingin berjumpa dengan Yesus yang lahir. Sama dengan kita pergi bernatal, merayakan Natal karena ingin kita berjumpa dengan Yesus yang sudah lahir, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun dalam konteks dan cara yang berbeda. Dalam peristiwa orang-orang Majus yang pergi berjumpa dengan Yesus, Sang Raja dan Juru Selamat, saya angkat beberapa hal penting untuk kita renungkan bersama dalam ibadah kerukunan pada saat ini. Yang pertama, orang-orang Majus ini punya kerinduan, punya semangat, dan punya niat untuk berjumpa dengan Yesus. Bayangkan mereka menempuh perjalanan cukup jauh dari Persia menuju ke Yerusalem. Lalu di Yerusalem bukan lagi di kota, tapi mereka tinggal di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Saya baca di Google, Yerusalem ini jaraknya kurang lebih 2.189,4 km berjalan jauhnya, jarak jauhnya. Lalu saya baca di Kamus Alkitab, jarak tempuh dari Yerusalem ke Bethlehem sekitar 3 jam. Pada saat itu tidak ada kendaraan, taladen dia motor, taladen dia darat. Saat itu ada keledai, tapi dalam Alkitab tidak diceritakan mereka naik keledai. Tapi mereka berjalan dari Persia, menempuh waktu yang mungkin sekitar 25 jam berjalan kaki, menempuh waktu sekitar 2.000 kilo untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Mereka tanpa mengeluh, mereka tanpa capek berjalan sampai mereka tiba di tempat tujuan. Mereka melihat Yesus dan berjumpa dengan Yesus, dan betapa sukacitanya mereka ketika mereka melihat Yesus itu. Mereka tidak hanya datang untuk melihat saja, tetapi mereka datang dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak datang sekedar untuk memastikan kebenaran dari bintang yang mereka lihat. Mereka dari rumah, dari kotanya sudah mempersiapkan diri bahwa mereka akan datang untuk menyembah Yesus. Dibuktikan dengan ketika tiba di Yerusalem, mereka bertanya, di mana anak yang baru lahir itu, kan ingin menyembahnya. Dan mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Memandang kepada Yesus Kristus yang adalah bintang timur dan menjadi pemandu kehidupan kita. Mari kita menjalani tahun baru ini dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan, menyertakan kehidupan kita, perjalanan kita dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Sebab kita akan merasa tentram, kita akan merasa aman ketika kita selalu melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Orang-orang Majus telah membuktikannya, dan pasti kita juga orang-orang yang percaya kepadanya membuktikannya. Bagaimana Tuhan akan terus memandu perjalanan hidup kita di tahun yang kita akan lalui saat ini. Di samping itu pula, dalam kebersamaan kita dengan Tuhan, maka juga mendorong bagi kita sebagai umat percaya, orang-orang yang telah menyaksikan akan berkat Tuhan, akan kuasa Tuhan melalui kelahirannya,
Mari kita juga menjalin kebersamaan dengan sesama kita. Allah telah menyatakan diri dalam kebersamaannya dengan umatnya dan juga mengajak kita orang-orang percaya untuk selalu hidup berdampingan, berjalan bersama-sama, beriringan dengan sesama kita. Dalam wadah kerukunan yang kita telah bentuk saat ini, di dalamnya kita menghayati bahwa pada prinsipnya kita ingin hidup bersama dengan saudara, dengan sesama kita. Tetapi juga jangan sampai kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri atau hanya berpikir untuk kerukunan kita sendiri. Tapi juga lewat wadah yang kita bentuk saat ini, mari kita juga membangun hubungan yang baik dengan sesama. Mari hidup bersama dengan orang lain dalam kebersamaan sebagai sesama orang percaya. Lebih daripada itu, kiranya kerukunan yang kita bina ini akan menjadi terang bagi sesama kita. Semoga kerukunan yang kita bina ini menjadi pancaran berkat bagi sesama kita. Apakah kita yakin akan hal itu? Kita yakin bahwa kita akan menjadi berkat bagi sesama kita? Betangka-tangka. Mudah-mudahan tidak selesai kerukunan ini dia serupi cuma kerukunan nakatan di dela. Sementara orang-orang majus tadi kita sudah melihat bagaimana perjuangan dan pengorbanannya yang begitu luar biasa ingin berjumpa dengan Tuhan. Dalam wadah kerukunan kita bentuk ini juga, sadar atau tidak, adalah bagian daripada wadah perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita berjumpa dengan Tuhan, berbagi sukacita dengan Tuhan, dengan sesama, berbagi berkat dengan sesama, secara tidak langsung, apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab itu, mari menjadi berkat bagi sesama kita melalui kehidupan kita masing-masing pribadi, lepas pribadi, dalam persekutuan, warga kerukunan Sarudengen, dimanapun kita berada, sebagaimana lagu yang kita nyanyikan. Kiranya Roh Kudus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua yang sedang bernatal pada saat ini. Amin. Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu yang hidup. Kiranya kami mampu meneladani orang-orang majus yang dengan semangat, dengan tulus dan ikhlas pergi untuk menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya kami semua juga Tuhan dalam setiap terkait lelang. Jadi saya sudah komunikasi dengan ketua dan sekretaris terkait lelang. Kuani ketua, kalau sekretaris, maka ini lelang kita kalau umpamanya ada pemasukannya kita alokasikan ke dana kerukunan tahun 2024. Jadi model lelangnya saya akan angkat siapa yang bicara, umpamanya 1.000 itu yang akan bayar. Dan kita nanti dana itu kita akan alokasikan untuk kas kerukunan tahun 2024. Setuju? Iya, sebut bayar. Jadi kalau Pak Ibu Pendeta bilang 5.000 ya 5.000 yang harus dibayar. Meskipun bukan dia yang ambil. Ya. Berapa? Iya, nanti utuhnya diangkat ya. Pas Namanya? Iya. Pak Umar 20.000. Dikman 2.000. Ya. Ya. Pak Dikman 2.000. Pak Pendeta Yakub 10.000. Supaya ada masing pemanuli akan biasa kawan. Bisa ka dipindit ko ano na Hindi bara ya mo matunda kay Mami. Gunawan 10.000. Pak Gunawan 10.000.
Niluwan na. Ada suara dari dalam. Ya. 10.000 atas nama siapa? Mama Kai, 10.000. Ampir. Mamanya Putri, tidak? 20.000, mamanya Putri. Oh iya, jangan. Putri boda-boda, Le. Iya, Putri boda-boda. 20.000. Sabun. 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. Ya. 30. 30.000 dua kali. 30.000 tiga kali. Bapak siapa? Saldedi. Iya, Pak Saldedi. Sabun. 30.000. Wah, ini lebih bagus lagi nih. Sudah hampir hilang tapi muncul kembali. 10.000 satu kali, Ibu Pendeta. 15. 15.000 satu kali, dua kali. 15.000 tiga kali. Ya, dana kan kapal raya, dana khusus. Waduh. Sabun juga. Iya, sabun alerpia. Ini tenggaraga yang sangat alerpia. Baik di tenggaraga ya. Ya, mau diloleh lagi. 10 satu kali. 10.000. 10.000 satu kali. 15. 15.000 dari samping. 15 dua kali. 15 tiga kali. Siapa? Oh ya. Siapa namanya? Pak Madi. Oh, so clean. Sabun dari Cina. Clean. 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. 25. 25.000. Ada sabun apa ya? Sabun Lite boy. 25.000 dua kali, 25.000 tiga kali. Oh iya. Mana? Oh, siapa tadi? Dua. Bapak siapa? Bapak Risma? Iya, Bapak Risma Nanakan. Oh, dua dukain deh. Sokulin dengan teman-temannya. Ya, 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. 20.000 tiga kali. Mama Marlin.